Wassalam daun kemangi, daun tablo daun kecapi, yang jauh selam akan teteh santri, didoakan gak jomblo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Wafa, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafii LCMA beserta keluarga. Yang terhormat pembina beserta pembina muda Pondok Pesantren Al-Wafa, yang saya sayangi jajaran kepengurusan Osawa masa hikmat 2023-2024, dan yang saya banggakan santriawan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Wafa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Azizul Ghafar Muqawwirul Laili Al-Nahar wa tafsirul li'ulil qulubi wal absar wa tafsirul li'awil albabi wal ikhtiar. Amma ba'du. Sampurasun akan teteh santri. Alhamdulillah pada malam kedua bulan suci Ramadan ini terpantau jamaahnya istiqomah ya, semoga bertahan sampai malam terakhir. Mengenai rukun Islam, rukun iman dan ihsan terdapat dalam hadis Arba'in yang kedua, yaitu Wa'an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidun bayani athiyabi syadidun sawadi at-ta'ri asy'ari la yura alaihi athar safari wa la ya'rifuhu minna. Dari Umar radhiyallahu anhu, ketika sedang berkumpul duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang memakai baju yang sangat putih dan rambutnya yang sangat hitam. Lalu tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan pada dirinya, dan di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Kata jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya seraya berkata, ya Muhammad, beritahulah dan jelaskanlah apa itu Islam. Nabi Muhammad SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan haji di Baitullah jika engkau mampu menjalankan perjalanan ke sana. Jadi rukun Islam itu ada berapa? Ada 5, dan yang sekarang dilaksanakan oleh kita semua yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang akan dilaksanakan pada saat ini yaitu sholat tarawih di malam kedua bulan suci Ramadan. Yang fadilahnya yaitu barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam kedua bulan suci Ramadan, maka ia akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita tergolong dari golongan tersebut. Kalau saudara kemudian laki-laki itu, engkau benar, berkata engkau benar. Fa'ajibna lahu yasaluhu wa yusadiquhu. Maka kami pun terheran-heran. Ia yang bertanya, Allah dia yang memberikan jawaban tersebut. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan laki-laki itu bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang iman. Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, iman adalah
Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, apa itu ihsan? Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah dan engkau menganggap seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Contohnya seperti kita sedang berpuasa di kamar sendirian, kita terlintas berpikir, sendirian mau makan bakso kan sendirian, contohnya. Terus itu nggak boleh ya. Walaupun ada orang yang lihat, tapi sesungguhnya Allah tahu apa yang kita lakukan. Qala fa'akhbirni an-nisaa. Qala mal-mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Qala fa'akhbirni an-anha wa-niha. Qala antalida amata rabbataha wa antarahubaka al-awwata al-'alata ri'a as-sa'i yataqawwaluna fil budan. Dan dia berkata, beritahu kepadaku tentang kapan hari kiamat. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Dia berkata, beritahu kepadaku tanda-tandanya. Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, yaitu bukan perempuan yang melahirkan tuannya. Dan jika engkau mendapati pengembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunannya. Hadirin rahimahumullah. Ya Umar, kata prima Israel. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, kemudian laki-laki tersebut pergi. Dan Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, ya Umar, apakah engkau mengetahui orang yang tadi? Dan Umar berkata, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Nabi Muhammad SAW menjawab, ia adalah Jibril yang datang sengaja untuk mengajarkan agama ini kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimahumullah. Menurut Jalaluddin Syuuti, ihsan adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dan adapun ihsan yaitu menuntut kita untuk seolah-olah Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Nah, bukan berarti kita dapat membayangkan wujud Allah dan yang karena sesungguhnya tidak akan mampu kita membayangkan wujud dan zat Allah yang maha mulia. Dalam hal ibadah di bulan suci Ramadan, banyak yang melakukan amalan-amalan seperti setiap hari membaca Al-Quran, jangan suka main TikTokan, bicara sama mantan, apalagi mainkan asmara. Aduh, capek deh. Hadirin rahimahumullah, orang yang memiliki sikap tersebut akan terhindar dari tercela dan maksiat. Contohnya, ada santri putri yang gak ngaji, ansiati, katanya gurunya Ustaz Ali menjelaskan lama, mau izin aja, izin tugas jam 5 malam. Akhirnya bukan ngerjain tugas, malah tidur langsung ke TikTok. Nauzubillah. Ada yang seperti itu ada? Insya Allah, nanti Allah maaf ya. Selanjutnya begitu hati dalam berbuat kebaikan. Contoh ketika kita bersedekah. Gak ada yang lihat ketika kita sedekah. Bukan misalkan kita sedekah 2.000 pengen dikomponin di YouTube, di WA, pengen di post. Itu tidak baik ya. Walaupun misalkan orang tidak lihat ketika kita bersedekah, tapi sesungguhnya Allah melihat apa yang kita lakukan. Selanjutnya ada sikap mengqurbatullah, yaitu merasa dekat dengan Allah. Ketika kita meminta ampunan kepada Allah, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah terus, Allah lagi, selalu Allah. Masya Allah. Hadirin rahimahumullah. Jadi kesimpulannya dari rukun agama yang ketiga itu, dengan kita menjalankan ketiga rukun tersebut, kita akan menjadi orang